Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Anak-anak sekalian, kelas 9, siswa-siswi MTS Ma'arif Nahdlatul Ulama Tanggulangin yang berbahagia, yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, kita ditakdirkan oleh Allah sehat walafiat, panjang umur, tidak kurang suatu apapun, tetap iman, tetap Islam, sehingga kita bisa melaksanakan bermacam-macam aktivitas yang bernilai ibadah di hadapan Allah Ta'ala. Semoga anak-anak sekalian sekeluarga diberikan Allah umur yang panjang, kesehatan jasmani rohani, rezeki yang banyak, yang halal, yang barokah, ilmu yang manfaat, menjadi anak yang soleh solihah, diangkat derajatnya oleh Allah di dunia hingga di akhirat. Anak-anak sekalian yang kami hormati, perlu diberitahukan bahwa pada saat ini kita belajar melalui aplikasi daring dalam jaringan, yaitu pelajaran SKI bab 1 tentang masuknya Islam di Nusantara. Masuknya Islam di Nusantara atau sejarah masuknya Islam di Nusantara. Tujuan pembelajaran kita pada saat ini yang pertama yaitu menyadari bahwa berdakwah adalah kewajiban setiap muslim. Jadi kita berkewajiban untuk berdakwah sesuai dengan kemampuan yang kita miliki masing-masing. Untuk berdakwah tidak harus berceramah, tidak harus menjadi penceramah. Kita bisa menjadi contoh, menjadi teladan, menjadi anak yang baik. Itu sudah berdakwah namanya. Anak-anak menjadi contoh bagi adiknya, itu sudah berdakwah. Anak-anak menjadi anak yang soleh solihah, itu sudah berdakwah. Anak-anak menjadi anak yang nurut sama orang tua, itu sudah berdakwah. Jadi untuk berdakwah tidak harus menjadi guru, tidak harus menjadi kiai, tidak harus menjadi ulama, tidak harus menjadi penceramah. Jadi dengan cara apapun kita melakukan kebaikan dan meninggalkan keburukan, itu namanya berdakwah. Ini yang pertama, menyadari bahwa berdakwah adalah kewajiban setiap muslim. Yang kedua, meneladani sikap arif dan bijaksana sebagai implementasi dari pemahaman mengenai sejarah masuknya Islam di bumi Nusantara. Maksudnya, proses masuknya Islam di Indonesia tidak pakai jalur kekerasan, tidak main paksa, namun dengan cara yang santun, yang lembut, tata krama, akhlak mulia. Itulah yang harus kita teladani. Berakhlak mulia, berbudi pekerti luhur, merangkul tidak memukul, menasehati tidak menyakiti, membina tidak menghina, mencari teman bukan mencari lawan. Itu yang harus kita contoh, sikap keteladanan yang arif dan bijaksana dari para ulama yang menyampaikan Islam di bumi Nusantara. Kemudian yang keempat, memahami sejarah masuknya Islam di Nusantara melalui perdagangan, sosial, dan pengajaran. Maksudnya bahwa masuknya Islam melalui media perdagangan. Artinya para ulama yang menyampaikan ajaran Islam, mereka pada mulanya adalah berdagang, berniaga, berbisnis, mencari uang, mencari ekonomi. Namun dimanfaatkan juga untuk menyampaikan ajaran agama Islam. Jadi sambil berdagang, sambil berdakwah, itu maksudnya. Kemudian melalui kegiatan sosial, melalui kegiatan pengajaran atau pendidikan. Kemudian yang keempat, dari tujuan pembelajaran kita yaitu memaparkan alur perjalanan para pedagang Arab dalam berdakwah di Indonesia. Anak-anak sekalian yang saya cintai, kemudian berikutnya
Islam tersebar ke seluruh penjuru Indonesia melalui beberapa jalur. Dengan kata lain, ada jalur-jalur yang dilewati oleh para ulama untuk menyampaikan ajaran agama Islam. Pertama adalah jalur perdagangan atau jalur perniagaan. Perlu diketahui oleh anak-anak bahwasanya kebanyakan para saudagar yang datang dari Arab, dari Persia, dari India, mereka itu adalah para ulama, para wali, para cendekiawan muslim. Jadi mereka tidak cuma berdagang, mencari uang, mencari rupiah, tapi mereka juga sambil berdagang juga menyampaikan ajaran agama Islam. Dengan kata lain, istilah yang sering kita dengarkan sambil menyelam minum air, itu mungkin istilah yang sering kita dengarkan. Ini yang pertama, melalui jalur perniagaan atau jalur perdagangan. Jadi di sela-sela mereka berdagang, mencari keuntungan, mencari rupiah atau mungkin mencari ekonomi, mereka memanfaatkan waktunya untuk menyampaikan sekelumit tentang ajaran agama Islam. Ini yang pertama, melalui jalur perdagangan. Yang kedua, melalui jalur pernikahan. Maksudnya adalah para saudagar yang kebanyakan mereka adalah para ulama, para cendekiawan muslim, mereka menikahi gadis-gadis pribumi yang ada di Indonesia. Dan perlu diketahui bahwa para ulama dan saudagar mereka, ya saudagar muslim tadi, mereka itu punya status sosial yang sangat tinggi sekali. Jadi orang-orang Indonesia atau orang-orang pribumi, mereka merasa bangga jika dinikahi oleh saudagar kaya yang datang dari negara Arab atau Persia atau India, yang sekaligus mereka adalah dari kalangan para ulama, cendekiawan muslim, dan para kiai yang menyampaikan ajaran agama Islam di bumi Nusantara Indonesia. Ini jalur yang kedua, melalui jalur pernikahan. Kemudian yang ketiga, anak-anak kalian, melalui jalur pendidikan. Maksudnya para ulama tadi setelah menikahi gadis-gadis pribumi Indonesia, mereka menetap di Indonesia dan mendirikan lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan yang berupa pondok pesantren, yang berupa madrasah diniyah, yang berupa madrasah sekolah formal, sebagai sumber atau sentral penyebaran ajaran agama Islam. Ini yang dilakukan oleh para ulama, para saudagar muslim tadi melalui jalur pendidikan, sehingga Islam semakin menyebar karena banyak orang pribumi yang sudah memahami ajaran agama Islam lewat jalur pendidikan itu tadi. Kemudian berikutnya melalui jalur tasawuf, yaitu mereka para ulama dari Arab, dari Persia dan dari India tadi, mereka memasukkan unsur-unsur ajaran agama Islam yang disesuaikan dengan kondisi rakyat Indonesia pada saat itu dengan cara yang mudah dipahami, mudah diterima, mengikuti dan beradaptasi dengan lingkungan masyarakat yang ada di Indonesia. Itu yang keempat. Kemudian yang kelima, melalui jalur kesenian. Jadi para ulama dari Arab Saudi, dari Persia, dari India, di samping mereka menyebarkan Islam lewat jalur pernikahan, lewat jalur perdagangan dan pendidikan, maka yang jadi media untuk menyampaikan Islam adalah melalui jalur kesenian. Karena manusia memiliki watak dasar yang natural, yang merupakan kodrat ilahi, yaitu cinta akan keindahan. Jadi semua manusia itu memiliki jiwa seni, sehingga dengan menyentuh jiwa seni atau cinta keindahan itu disentuh oleh para ulama, oleh para saudagar melalui jiwa kesenian, melalui jiwa seni, dengan misalnya seni musik, kemudian seni budaya, kemudian seni pahat, seni ukir, dan sebagainya. Dirasa sangat ampuh dan banyak orang-orang yang tertarik untuk memeluk ajaran agama Islam melalui jalur kesenian tersebut. Anak-anak sekalian,
Demikian beberapa jalur pernikahan, pendidikan, tasawuf, kesenian dan sebagainya yang telah dilakukan oleh para saudagar, para ulama, para cendekiawan muslim untuk menyampaikan ajaran agama Islam di bumi Nusantara. Anak-anak sekalian, apabila ada mungkin permasalahan atau materi yang kurang bisa dipahami, bisa ditanyakan, diagendakan lewat aplikasi WA atau mungkin aplikasi yang lainnya. Demikian kami akhiri. Semangat, sehat selalu, sukses selalu untuk anak-anak sekalian. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.